Hey guys, ada kabar bagus nih buat kalian pencinta film horor Indonesia. Jadi aplikasi Klik Film ini baru saja merilis film eksklusif mereka berjudul Hitam. Film ini sendiri disutradarai oleh Siddhartha Tata dan menjadi debut pertama dari seorang Sara Fajira di dunia perfilman. Menariknya, genre film pertama Sara Fajira ini nyambung banget dengan konsep video klip Lati yang populer dengan penampilan mistis dari seorang Sara Fajira sebagai vokalis. Di film ini nanti kalian akan melihat penampilan totalitas dari seorang Sara Fajira sebagai zombie pembunuh yang sangat meresahkan. Film Hitam ini sendiri sudah melakukan premier di aplikasi Klik Film pada tanggal 19 Juni 2021 dan filmnya dibagi menjadi 4 episode guys. Kebetulan Daily Screen baru saja selesai menyaksikan film ini dan tanggapan kita setelah selesai menyaksikan film ini tentu saja menakjubkan. So di video kali ini Daily Screen akan memberikan tanggapan serta pengalaman kita setelah menyaksikan film ini sampai selesai. Let's go! Film Hitam ini sendiri lahir berkat kerjasama antara Klik Film Production dengan 4Color Films bersama sutradara Siddhartha Tata. Film bergenre horor thriller ini menggait aktor senior Doni Damara, Sara Fajira, Eka Nusa Pratiwi, Aksara Dena, dan masih banyak lagi pemeran pendukung lainnya. Film Hitam sendiri bercerita tentang kehebohan suatu kampung di pedalaman Jogja yang tiba-tiba mencekam setelah beberapa warga mereka hilang tanpa jejak. Nah, kebetulan kampung ini dipimpin oleh kepala desa bernama Pak Dibyo yang diperankan oleh Doni Damara. Pak Lurah Dibyo ini hidup bersama anaknya yang baru saja pulang kuliah dari Inggris yang bernama Tika yang diperankan oleh Sara Fajira. Sejak kepulangan Tika ke kampung ini, ada saja kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Permasalahan dari film ini bermula dari ayah Reno, teman dari Tika ini tiba-tiba hilang di sebuah hutan. Nah, sejak saat itulah satu kampung ini heboh mencari ayah dari Retno. Bukannya menemukan jasad dari ayah Retno, justru korban ini mulai berjatuhan satu persatu setiap malamnya. Mulai saat itu suasana dari desa ini sangat-sangat mencekam. Dari awal hingga menjelang pertengahan film, kita dibuat penasaran siapa yang membunuh banyak warga ini. Nah, setelah film berjalan ke pertengahan, barulah kejutan-kejutan diberikan bertubi-tubi guys. Ternyata, sosok Tika ini membawa virus aneh yang membuat ia berubah menjadi seorang zombie yang sangat-sangat mengerikan. Di lain sisi, meskipun sangat terkejut melihat kenyataan kalau anaknya membawa virus zombie, Pak Lurah Dibyo ini menyimpan rahasia itu sambil mencari cara untuk menyembuhkan anaknya. Dari pertengahan sampai ke akhir filmnya, kita dibawa ke berbagai konflik dan juga proses pencarian dalang pembunuhan dari banyak warga itu. Dari segi kerangka cerita dan juga transisi alurnya, film Hitam ini tergolong sangat cerdas. Tidak hanya menjual kengerian, tapi di dalam ceritanya setiap karakter memiliki daya tarik mereka sendiri. Tidak hanya menyajikan horor yang berlebihan, tapi di film ini juga terjadi drama-drama percintaan singkat, kelicikan, dan juga singgungan-singgungan terhadap kehidupan sosial di Indonesia. Setelah kita menyaksikan film ini, ada banyak sekali hal yang berusaha sutradara sampaikan lewat film Hitam ini guys. Sekali lagi, plot cerita yang disajikan sangat cerdas dan juga fresh. Jujur saja plot cerita seperti ini masih sangat jarang di film-film Indonesia. Secara keseluruhan ceritanya serasa sangat kaya. Selama menyaksikan film ini sama sekali kita tidak merasa bosan. Penonton dibawa masuk ke dalam cerita dan pada akhirnya kita terlalu asik mengikuti perjuangan antagonis dan juga protagonis di dalam film ini. Alur cerita yang disajikan juga jelas dan tidak bertele-tele. Meskipun memang film ini tergolong cukup panjang sehingga harus dibelah menjadi 4 episode, tapi ketika menyaksikan film ini justru waktu terasa berjalan sangat cepat. Hal ini terjadi berkat kejeniusan sutradara dalam menjahit adegan-adegan dari cerita yang disajikan. Kemudian juga yang membuat Daily Screen langsung menonton film ini, salah satunya karena film ini memiliki visual yang sangat menawan. Sinematografi yang disajikan benar-benar next level. Sekilas memang terdengar melebihkan, namun memang itulah kenyataannya guys. Dengan pemilihan warna sinematik yang menarik dan juga mendukung kengerian cerita, setiap visual yang disajikan memberikan kesan ngeri tersendiri. Suasana hutan pinus Jogja yang sangat mistis ini makin mendukung alur cerita di sepanjang filmnya. Suasana pedesaan yang diperlihatkan juga terlihat alami dan tampaknya desa ini bukanlah desa buatan. Yang membuat sinematografi dari film ini menjadi next level tentu saja berkat dukungan scoring yang menakjubkan. Meskipun scoringnya terdengar simpel dan sudah banyak digunakan dalam film-film horor lainnya, scoring yang dramatis dan tidak berlebihan ternyata mampu menyampaikan maksud dari setiap adegannya. Juga untuk setiap karakter di film ini memerankan peran mereka dengan sangat baik. Terutama kolaborasi akting ayah dan anak antara Doni Damara dengan Sara Fajira, akting mereka ini benar-benar sangat baik. Chemistry keduanya terbangun dengan apik dan terlihat bahwa mereka ini sangat profesional dalam membangun chemistry sebelum film ini dimulai.
Terlebih lagi untuk Sarah Fajira yang tergolong masih sangat baru di dunia perfilman, akting yang ia berikan bahkan bukanlah akting anak baru. Sarah Fajira di sini berhasil memerankan Tika dengan sangat baik, bahkan tidak ada kekakuan dari setiap adegannya. Biasanya, aktor-aktor baru apalagi musisi, ketika mereka mulai masuk ke dalam dunia akting, tentu akan sangat terlihat canggung dan belum terbiasa. Namun berbeda kasusnya dengan Sarah Fajira, setiap dialog yang dibawakan dengan mulus tanpa mengganggu mata kita. Tampaknya jika diberikan lebih banyak lagi kesempatan, maka Sarah Fajira ini bisa saja menjadi ratu horornya Indonesia setelah Suzana. Sebagai artis baru, tentu ini pencapaian yang gemilang untuk karir Sarah Fajira di masa yang akan datang. Selain karakter Pak Lurah dan juga Tika, jujur saja para aktor dan juga artis pendukung di dalam film ini memang belum terlalu familiar di mata penonton Indonesia. Tapi, bukan untuk melebih-lebihkan, akting mereka ini sangat baik guys. Meski jam terbang mereka tidak banyak, kemampuan akting mereka mampu mewakili maksud dari sutradara. Jujur saja kenyataannya Indonesia pada saat ini memang masih mengalami krisis pemain ataupun aktor juga artis di dunia perfilman. Banyak sekali film yang hadir dengan karakter yang diperankan hanya dengan orang yang itu-itu saja. Tapi di film hitam ini, sutradara berani membawa aktor juga artis baru dengan akting yang sangat-sangat gemilang. Semoga saja dengan bermunculannya orang-orang baru di dunia perfilman ini bisa mengakhiri krisis talent khususnya untuk di dunia perfilman Indonesia. Jadi kesimpulan untuk film hitam ini, perkawinan cerita, sinematografi, dan juga akting ciamik dari para aktor di film ini membuat film hitam layak mendapatkan rating yang tinggi dan juga dipuji. Secara keseluruhan, Daleskin suka sekali dengan kualitas segala arah yang dibawa dalam film hitam ini. Nah di akhir review, Daleskin memberikan skor 8 dari 10 untuk film hitam. Jadi secara otomatis, film ini rekomendasi untuk kalian tonton di rumah aja. So buat kalian semuanya yang pengen nonton film ini, film hitam sudah bisa kalian saksikan di aplikasi Klik Film. Hanya dengan 10.000 saja, kalian sudah bisa menikmati film hitam dan juga ratusan film-film box office lainnya. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daleskin mengupload video setiap harinya. Thank you guys.